Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Babut Taubah Pulau Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Dr. Mustafa Al-Buwa, Dr. Mustafa Al-Khin dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Sebelumnya kita membahas tentang tajhizul janazah, yaitu menyelenggarakan jenazah. Sekarang kita masuk kepada kitab zakah, kitab zakat. Sebelum saya membaca isi kitab ini, banyak sekali pertanyaan terkait dengan zakat. Apa beda zakat dengan pajak? Ya. Ada banyak perbedaan antara zakat dan pajak. Pertama, zakat itu kewajiban dari Allah, pajak kewajiban dari pemerintah. Dua-duanya wajib. Nggak bayar zakat dihukum sama Allah, nggak bayar pajak dihukum sama pemerintah. Ya. Jadi ada yang nanya, Ustadz, kalau kita udah bayar pajak apakah gugur kewajiban zakat? Tidak. Kalau kita bayar zakat apakah gugur kewajiban pajak? Tidak juga. Karena masing-masing adalah kewajiban yang berbeda. Zakat kewajiban kepada Allah, pajak kewajiban kepada pemerintah. Nggak bayar zakat dihukum sama Allah di akhirat, nggak bayar pajak dihukum sama pemerintah di dunia. Jadi itu beda yang pertama. Beda yang pertama. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Masing-masing satu tanggung jawab kepada Allah, yang satu lagi tanggung jawab kepada pemerintah. Yang kedua, beda yang kedua, zakat hanya diwajibkan kepada orang kaya. Tapi kalau pajak bukan hanya orang kaya, kaya miskin, ya. Orang belanja kena PPN, Pak, ya. Walaupun dia miskin, gitu kan? Orang belanja kena PPN walaupun dia miskin. Jadi kalau zakat hanya orang kaya, kalau pajak kaya miskin. Kaya miskin. Jadi tanpa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, semua wajib bayar pajak. Semua wajib bayar pajak. Yang ketiga, peruntukannya. Kalau zakat hanya untuk orang miskin, orang kaya nggak boleh. La tahillu sadaqah li ghaniyyin, kata Rasulullah. Zakat tidak halal untuk orang kaya. Orang kaya nggak boleh ngambil zakat, ya, nggak boleh ngambil zakat. Tapi kalau pajak untuk kaya miskin, ya, bahkan pejabat, gitu kan, ya, pejabat digaji dari pajak, gitu kan, nggak boleh digaji dari zakat, gitu kan. Nggak boleh digaji dari zakat. Itu beda yang ketiga. Beda yang keempat, zakat hanya dibebankan kepada harta yang bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Uang yang ditabung, uang yang dideposito, emas yang disimpan, ya. Di luar kebutuhan, rumah yang kita tinggalin tidak wajib zakat. Mobil yang kita pakai nggak wajib zakat. Motor yang kita pakai nggak wajib zakat.
Yang kita butuhkan nggak wajib zakat. Ibu punya gelang di tangan nggak wajib zakat. Ya, kalung di leher nggak wajib zakat. Cincin di tangan nggak wajib zakat. Anting juga nggak wajib zakat. Kenapa? Karena itu buat kebutuhan. Tapi kalau pajak semua kena. Rumah ada PBB-nya, walaupun itu rumah satu-satunya. Ya, mobil kena pajak, walaupun itu mobil satu-satunya. Motor kena pajak, walaupun itu motor satu-satunya. Ya, jadi semua dipajakin. Itu beda yang keempat. Beda yang kelima adalah kalau zakat dibebankan zakat jual beli, hanya penjual yang wajib bayar zakat, pedagang zakat barang dagangan, gitu kan? Pedagang, pembeli enggak wajib bayar zakat. Yang bayar zakat adalah pedagangnya yang wajib bayar zakat. Banyak yang nanya, Ustadz, aneh beli rumah dizakatin enggak? Kalau beli enggak, ya penjualnya yang wajib bayar zakat. Itu zakat barang dagangan, ya. Tapi kalau pajak, penjual dan pembeli, ada pajak penjual, ada pajak pembeli, ya. Jadi kita beli apapun, ya wajib bayar pajak. Kalau zakat tidak, ya. Kita datang ke restoran, makan nggak dizakatin, Pak, ya, tapi dipajakin. Ada PPN di bawahnya, ya. Ada PPN. Kalau 10% kita belanja, kita makan 100.000, 10%-nya 110 jadinya, ya. Jadi kalau dalam zakat tidak wajib bayar zakat untuk pembeli. Beli apapun nggak wajib bayar zakat. Beli apapun nggak wajib bayar zakat. Yang bayar zakat penjual, pedagang, harta dagangan, ya. Harta dagangan itu dizakatin. Kecuali kalau yang beli tadi pedagang. Kalau tadi beli pedagang, beli buat dijual, nah ini baru dia zakatin karena dia mau jual, ya. Tapi kalau beli buat kebutuhan tidak, ya. Itu beda yang kelima, Pak. Beda yang keenam, zakat tidak double. Selama setahun untuk satu item zakat hanya sekali dizakati, tidak double. Tidak double zakat, ya. Jadi misalnya kita punya kambing, udah dizakatin sebagai kambing ternak, hewan ternak, kambing 40 zakatnya satu kambing. Saat dijual kambingnya nggak bayar zakat lagi, karena kita sudah zakatin sebagai hewan ternak, tidak dizakatin lagi. Kita dagang emas, kita zakatin emas dagangan sebagai emas, tidak dizakatin sebagai barang dagangan lagi. Jadi cuma satu, nggak ada double zakat. Kaidah fikihnya la sediwajiyah fi zakah, tidak ada double zakat untuk setahun pertama. Jadi satu item cuma sekali dalam setahun. Satu item cuma sekali dalam setahun. Kita punya emas simpanan, ya. Lalu kita udah zakatin sebagai emas simpanan, saat kita jual nggak serta zakatin lagi. Ya, kenapa? Udah dizakatin sebagai emas simpanan. Jadi sekali, zakatnya cuma sekali. Tidak dizakatin lagi. Jadi nggak ada double zakat. Tapi kalau pajak bisa berdouble-double, Pak. Ya, di tabungan dizakatin, lalu kita cairkan, ya, kita beli makanan dipajakin lagi, Pak, ya. Kita beli makanan, kenyang gitu kan, ya. Kenyang, masuk toilet dipajakin lagi, bisa aja dia, Pak, ya. Jadi pajaknya bisa berkali-kali. Tapi kalau zakat enggak, sekali. Untuk satu item satu kali zakat. Yang ketujuh, zakat tidak dibebankan kepada harta secara mutlak, tapi ada batas minimal wajib zakat. Tapi kalau pajak nggak ada batas minimalnya, Pak. Rekening kita dizakatin terus walaupun cuma 10 juta, Pak. Tapi kalau zakat ada batas minimalnya. Minimalnya senilai 80 gram emas. Jadi kalau 80 gram emas sekitar sekarang udah 100-an juta, ya. Di bawah 100 juta nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat.
Jadi ada batas minimalnya. Tapi kalau pajak, mau rekening inti cuma 10 juta, mau 20 juta, masuk ada zakatnya, Pak. Masuk rekening ada zakatnya. Kalau dalam Islam nggak double. Ya, masuk nggak ada zakatnya. Nanti di akhir tahun baru dizakati. Tapi kalau di kita nggak, masuk udah dizakatin, Pak. Ya, pajaknya sekian, gitu. Udah dipajakin, maaf, dipajakin pajaknya sekian. Tapi kalau zakat nggak, setahun sekali. Tidak double. Ya, masuknya nggak ada zakat. Ya, nanti di akhir tahun dihitung sisa terakhir tabungan. Baru dizakati. Setahun sekali. Tapi kalau pajak bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali, ya. Kita jual rumah, ada pajak penjual. Dapat duit masukin rekening, masuk kena pajak lagi di rekening, Pak. Ya, kena pajak lagi di rekening. Lalu kita tarik sedikit, kita beli kulkas, dipajakin lagi. Itu berkali-kali udah, ya. Itu beda zakat dengan pajak. Yang ke-8, pajak zakat setahun sekali. Ya, setahun sekali. Boleh dicicil, tapi wajibnya itu setahun sekali. Semua zakat setahun sekali. Semua zakat setahun sekali. Tapi kalau pajak bisa di tengah-tengah, Pak. Ya, bisa di tengah-tengah. Saya kalau masuk uang di rekening, ya ada pajaknya di situ. Langsung ada kredit, ada debit langsung. Ya, ada debit pajaknya, Pak. Nah ini ya, jadi tidak harus nunggu akhir tahun, tapi kalau zakat nunggu akhir tahun dulu. Haul setahun sekali. Nah itu beda zakat dengan pajak. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Ya, artinya orang yang bayar pajak belum tentu bayar zakat. Lu kenapa? Karena penerapannya nggak sama. Penerapannya nggak sama. Pertama, pajak peruntukannya untuk semua rakyat Indonesia. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, semua menikmati. Bahkan yang menikmati dari pejabat lebih banyak daripada rakyat jelata. Tapi kalau zakat peruntukannya hanya untuk orang fakir miskin. Tidak boleh diambil sama orang kaya. Kecuali ambil zakat. Hanya ambil zakat yang boleh kaya. Tapi kalau yang lain semua miskin, Pak. Ya. Ustadz boleh nggak ngambil zakat? Nggak boleh kalau dia kaya. Kalau ustadz kaya nggak boleh terima zakat. Ya. Dia nggak sembarang ustadz. Kalau ustadz di pelosok, ya silakan. Ya. Ustadz di pelosok yang memang dia nggak ada mata pencaharian, fokus berdakwah saja. Nah ini boleh kita bayar dengan zakat. Nah itu sekilas seputar beda zakat dan pajak. Kita masuk kepada isi kitab Az-Zakatu Zakat. Al-Islam dinut ta'awun wat takaful. Islam adalah agama bantu-membantu dan saling topang menopang, ya. Jadi agama Islam saya kira agama satu-satunya yang mengikat antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya wajib peduli kepada orang miskin. Orang miskin ya dia punya hak di tangan orang kaya. Dia punya hak di tangan orang kaya. Kalau zakat diterapkan tidak ada orang miskin yang iri sama orang kaya. Nggak akan iri sama orang kaya. Loh kenapa? Karena ada zakat yang akan mengalir ke mereka. Ada zakat yang akan mengalir ke mereka. Dan diutamakan kita ngasih zakat itu kepada orang di sekitar kita. Diutamakan kita ngasih zakat kepada orang di sekitar kita. Nggak boleh kita keluarkan kalau di sekitar kita ada orang miskin. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Allah wajibkan zakat kepada mereka, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Jadi nggak boleh dikeluarkan. Yang berhak pertama kali orang yang terdekat dari mereka. Jadi kalau ada pabrik besar, ya, ada tokoh besar, ya, ada tokoh emas, orang miskin di sekitar situ merasa memiliki. Loh kenapa? Karena setiap usaha wajib bayar zakat 2,5%. Artinya setiap orang yang berbisnis wajib menyisihkan 2,5% saham usahanya untuk orang miskin. 2,5% saham, Pak. Karena dia memiliki modal dan keuntungan. 2,5% dari modal dan 2,5% dari keuntungan. Jadi bukan hanya keuntungan,
zakat perdagangan itu bukan 2,5% dari keuntungan, bukan. 2,5% dari modal yang diputarkan dan 2,5% dari keuntungan bersih selama setahun. Jadi sama dengan saham. Kita punya saham, 2,5% saham perusahaan plus keuntungannya, dividennya, gitu kan? Jadi bukan hanya keuntungan. Salah kalau ada yang mengatakan bahwa zakat perdagangan hanya keuntungan bersih, bukan. Uang yang diputarkan dalam perdagangan plus keuntungan yang didapatkan, keuntungan bersih. Jadi kalau seandainya ada sebuah farmasi ya, selama setahun keuntungan harus dihitung. Salah satu hikmah dari zakat pembukuan harus dihitung keuntungan bersihnya setelah dikeluarkan buat pegawai, setelah dikeluarkan buat nambahin barang lagi, gitu kan, setelah dikeluarkan untuk bayar pajak, bayar apa, tagihan-tagihan, bersihnya berapa ditulis. Bulan Muharram keuntungan bersih 10 juta, bulan Safar 10 juta, taruhlah 10 juta per bulan bersihnya selama setahun. 10 dikali 12, 120 juta itu untung bersihnya. Setelah itu inti hitung sisa obat yang masih ada, karena uang yang diputarkan itu dizakatkan juga. Sekarang sisa obatnya inti hitung, obat batuk sisa berapa, obat flu sisa berapa, obat ginjal sisa berapa, obat A, B, C, D sisa berapa, semuanya inti hitung. Total taruhlah 500 juta. 500 juta ya, uang yang diputarkan dalam farmasi plus keuntungan bersih 120 juta. Totalnya adalah 620 juta. Zakatnya 2,5% dari 620 juta. Berapa? Dari 620 juta, 62, 30, 42 juta ya, 42 juta kira-kira seperti itu Pak. 42 juta kurang Pak, nggak nyampe kali, nggak nyampe ya, nggak nyampe Pak, 62, 12, 4 ya, sekitar 15 sekian ya, 15 sekian, 15 juta dari 120, 15 juta dari 120 itu yang wajib dia keluarkan zakatnya, bukan 40. 15 juta cuma 2,5% dari 620 juta. Jadi kalau ada orang punya warung ya, lalu ditanya isi warung inti berapa, waduh dia nggak pernah ngitung, nggak bayar zakat, karena yang dizakatin bukan hanya keuntungan bersih plus uang yang diputarkan di warung itu. Ada berapa uang yang diputarkan di warung itu wajib dizakatin semua ya. Jadi Islam agama bantu-membantu, topak menopang. Jadi kalau ada orang miskin di dekat rumahnya ada toko besar, ada pabrik besar, dia senang pasti ya, ikut memiliki, karena 2,5% sahamnya punya dia, 2,5% sahamnya punya dia ya. Ada yang ganggu, awas lu ganggu ya, punya saya 2,5% ya. Ini banyak orang yang nggak paham bahwa zakat perdagangan itu bukan hanya keuntungan, tapi keuntungan plus modal yang diputarkan ya. Berkata pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji, innal Islam tanzimun kamil wa syamil. Islam agama yang lengkap, sempurna, menyeluruh. Akramallahul insan wa syarrafahu bih. Allah muliakan manusia dan mengangkat derajatnya dengan Islam. Likai ya'isha ayyaman sa'ida fi hayati ala hadhil ard, agar mereka hidup bahagia di atas muka bumi. Wa sa'adatuhu innama tatimmu bi ayyahtadiya ila huwiyatihi awalan, dan kebahagiaan itu gak akan dia dapatkan kecuali dengan dia menyadari identitasnya sebagai seorang muslim. Fa ya'rif annahu abdun mamluk, dan dia harus menyadari bahwa dia hamba Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wahidun muttasif bikulli sifatil kamal, karena hanya Allah yang maha sempurna. Lam thumma bi an tatahaqqaq min hawlihi asbab aish karim
yumkinuhu min mumarasati ubudiyatihi lahu, ya. Dia harus menjalankan syariat Allah supaya bisa terwujud kebahagiaan yang diinginkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Inna wadhifataz zakah, fungsi dari zakat, hiya nadhratun kulliyatun syamilah, hiya muraqabatud dakhlil fardi alla yatgha fi numuwihi ala mizanil adalah bainal afrad. Jadi kenapa Allah wajibkan zakat? Fungsi yang utama adalah supaya seluruh umat Islam, seluruh manusia, seluruh umat Islam, ya, merasakan betapa mereka punya hak, ya, punya hak untuk hidup, ya, secara materi. Orang kaya dia dapatkan langsung, orang miskin dia dapatkan melalui orang kaya. Orang kaya dia dapatkan langsung, orang miskin, ya, dia dapatkan dari orang kaya, ya. Satu lagi saya lupa, ya, beda zakat dengan pajak. Kalau zakat nggak boleh dikasihkan kepada orang non muslim, tapi kalau pajak dinikmati oleh semua golongan, semua agama, semua penganut agama. Jadi kalau kita bayar pajak nggak bisa dianggap kita bayar zakat. Kenapa? Fungsinya nggak sama. Fungsinya nggak sama. Kalau zakat hanya untuk orang muslim saja, nggak boleh kita berikan kepada orang non muslim. Kalau kepada orang non muslim berupa sedekah, infak boleh, ya, pemberian santunan boleh, tapi kalau sebagai zakat tidak dianggap, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, fa inhum ata'u lidzalik, kalau penduduk Yaman sudah masuk Islam, sudah menjalankan salat, fa'alimhum, ketahui, beritahu kepada mereka, annallaha qad iftaradha alaihim shadaqatan, Allah wajibkan kepada mereka membayar zakat. Tukhad, diambil. Tukhad, zakat itu diambil, bukan nunggu orang ngasih. Diambil bukan nunggu orang ngasih. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk datang ke rumah-rumah ngambilin zakat. Jadi zakat nggak harus nunggu kesediaan, ya, nggak harus nunggu kesediaan. Jadi harusnya rekening bank boleh langsung potong, ya, asalkan disalurkan kepada penerima zakat, ya, boleh langsung potong-potong, bukan hak dia, ya, orang muslim. Ada sebagian perusahaan itu gaji langsung dipotong 2,5%. Ustadz, emang gaji dipotong? Kalau gajinya di atas nisab 150 juta per bulan, per tahun, maka berarti sudah mencapai nisab, wajib dizakati. Ustadz, emang penghasilan ada zakatnya? Zakat itu ada dua, yang disimpan dan yang dihasilkan. Bukan hanya yang disimpan saja, yang disimpan dan yang dihasilkan. Kayak perdagangan tadi, uang yang diputarkan dalam bisnis plus keuntungan hasil. Uang yang diputarkan itu simpanan. Ya, kalau kita punya emas, emas kita 100 gram. Selama setahun nambah 20, beli gitu kan, harga emas lagi naik sekarang, pada beli gitu kan, sempat ngantri di Antam gitu Pak, ya. Jadi ya beli jadinya 200. Yang dizakatin berapa? 200. 100 yang disimpan pertama, 100 lagi tambahan atau yang didapatkan baru. Jadi yang dizakatin bukan hanya yang disimpan, yang dihasilkan, semuanya Pak, semuanya. Kita punya kambing 40, setelah setahun jadi 80, yang dizakatin 80, ya. Kita punya kambing 100, setelah setahun jadi 200 kambingnya, maka yang dizakatin adalah 200 kambing itu yang dizakatin. 200 kambing zakatnya 2 kambing, 100 1 kambing, ya. 100 jadi 200 jadi 2 kambing. Jadi bukan hanya simpanan, 100 simpanan pertama, 100 lagi tambahan atau hasilnya. Jadi bukan hanya simpanan, yang disimpan dan yang dihasilkan di luar kebutuhan. Yang dihasilkan silakan potong untuk kebutuhan, lebihnya sisanya itu dizakati. Wa hakadha asy-syari'atul islamiyah la yakadul fard
la takallul fardu ila juhdih wa taqatihi asy-syakhsiyah wahdaha fi tadbiri amri nafsi wa tawfiri asbabi iktifalihi kama la takalluhu ila dhamirihil insani wahdahu fi maddi yadit ta'awun al-adil wat tanasul al-insani ila aidi ikhwanihi, ya. Jadi di sini disebutkan syariat Islamiyah ya tidak mewajibkan kepada seorang dengan usahanya untuk menyediakan kebutuhan dirinya sendiri, tapi juga dia ada kewajiban untuk membantu orang lain, ya, dan saling tolong menolong dengan orang lain agar apa yang dihasilkan tidak hanya dia nikmati sendiri tapi sampai kepada aidi ikhwanihi, yaitu tangan saudara-saudaranya. Jadi Islam agama yang ta'awun, takaful, saling bantu-membantu dan juga saling topang menopang. Apa arti zakat secara bahasa? Az-zakatu ma'khudhah min zakat syai' yazku. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakat syai' yazku ay zada wa nama, yaitu artinya bertambah. Jadi zakat secara bahasa artinya bertambah, ya. Zakat yazku zada wa nama, zada bertambah, nama tumbuh. Kenapa? Karena harta dengan kita zakati akan menjadi lebih berkah, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, la yanqusul mal bis sadaqah, harta tidak berkurang dengan kita bayar zakat atau kita bersedekah. Jadi zakat artinya bertambah, jadi bukan berkurang tapi malah bertambah, tambah berkah. Harta yang berkah sedikit tapi manfaatnya banyak, itu namanya berkah, ya. Makanya kita dianjurkan minta harta yang berkah, ya, rizqan, ya, mubarakan, ya Allah aku minta kepadamu rezeki yang berkah, rezeki yang berkah, ya, walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak, ya, manfaatnya banyak. Makna yang kedua dari zakat adalah bersih, ya, bimakna taharah, kama annaha tusta'mal bimakna taharah. Zakat berarti bersih. Kenapa bersih? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang sudah membersihkan jiwanya. Kenapa zakat bermakna bersih? Ya, karena dengan kita berzakat kita sudah membersihkan diri kita dari sifat bakhil. Karena kalau ada orang yang punya sifat bakhil, berat membayar zakat, ya. Kalau dia punya deposito 1 M, zakatnya 2,5%, 25 juta, Pak. 25 juta, ya. Berat, 25 juta. Ya, bisa beli motor NMAX gitu. Jadi ya berat, ya, kalau dihitung-hitung banyak, ya. Jadi ya ada kasus seorang nasabah salah satu bank syariah. Masih muda, Pak, umurnya masih muda, sekitar 40 tahun, ya. Itu udah stroke, 40 tahun udah stroke. Lalu sama bank tempat dia nyimpen uang tersebut disarankan untuk konsultasi sama ustaz, ya. Kenapa? Karena dia nyimpen uangnya nggak pernah bayar zakat, ya. Akhirnya diundang saya kedatang ke banknya, gitu kan. Ya, Ustadz, ya, kata istrinya sampai nangis istrinya, ya, ini suami saya masih muda tapi udah stroke. Saya bilang uangnya dizakatin enggak? Berapa tabungannya, Pak, depositonya? 8 M. Kalau di 2,5%-nya 200 juta, Pak. Per tahun itu harus dia bayar. Per tahun harus dia bayar. Ustadz, kalau kita bayar zakat terus 200 juta per tahun, habis gitu kan lama-lama. Makanya jangan dipendam saja, kalau dipendam habis, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, idza wullitum malal yatim, kalau kalian diberi amanah menjaga harta anak yatim, ya, fattajir fih, bisniskan
hatta la ta'kulahu sadaqah, supaya enggak habis dimakan zakat, karena setiap tahun dizakatin. Anak yatim wafat ayahnya lalu dapat warisan 500 juta, setiap tahun dibayar zakat 500 juta, 12,5, lama-lama habis. Ya, supaya enggak habis diputarkan, dibisniskan. Jadi jangan dipendam, kalau dipendam iya habis 200 juta terus 8M tadi. Jadi saya bilang wajib bayar zakat, ya. Kenapa? Harta yang wajib kita keluarkan sebagai zakat itu milik orang miskin. Kita makan harta orang kaya saja dosa besar, apalagi kita makan jatah orang miskin. Kita makan raskin gitu kan, beras orang miskin, ya. Berat dosanya, Pak, ya. Makan harta orang kaya aja dosa, apalagi makan harta orang miskin. Orang miskin yang kelaparan nanti makan lagi jatahnya. Jadi itu beratnya. Makanya Rasulullah SAW pernah didatangin atau datang kepada Rasulullah sepupu beliau Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, laqad balaghtu minas sinni ma tara, saya sudah sampai usia seperti yang Rasulullah saksikan. Uridu an atazawwaj, saya mau menikah. Walaysa indi malun li atazawwaj, saya tidak punya harta buat menikah. Fasta'milni, jadikan aku ambil zakat. Lama Nabi nggak jawab. Loh kenapa? Dia mau jadi amil zakat. Kalau amil zakat, dia mau dapat upah dari uang zakat. Ya. Apa kata Rasulullah? Setelah lama Rasulullah nggak menjawab, Rasulullah nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi setelah itu menjawab. Kata Rasulullah, "Inna hadhihi sadaqat awsaqun nas." Harta zakat itu kotoran, kata Nabi. Kotor. Ya. Ustaz, emang kita kasih kepada orang miskin harta kotor? Sama dengan obat. Obat itu virus, ya, bakteri, ya. Diminum sama orang sakit terpaksa, ya, karena dengan itu dia bisa sembuh. Orang kelaparan makan apa saja, ya. Ausakhun nas, kotoran, kata Rasulullah. La tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi Nabi sendiri mengharamkan, ya, makan zakat beliau dan keluarga beliau. Padahal Fadl bin Abbas itu sepupu Rasulullah, bukan anak Rasulullah, bukan. Fadl bin Abbas, Abbas itu adik dari ayahnya Rasulullah. Ini sepupunya Rasulullah. Kata Rasulullah, zakat itu kotoran, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi dilarang oleh Rasulullah Fadl bin Abbas jadi amil zakat. Padahal amil zakat boleh dia ngambil uang zakat, ya, tapi Nabi sudah haramkan untuk keluarganya. Jadi kalau nggak terpaksa sekali jangan ngambil zakat. Apalagi kalau kita nggak bayar lalu kita kasih makan keluarga kita, ya, kita kasih makan keluarga kita kasih makan mereka kotoran, ya. Kotoran itu bisa bikin mereka berat ibadah, bisa bikin mereka berat dan susah memahami agama, bisa membuat mereka jadi tidak tergerak mau melakukan kebaikan, ya. Jadi itu adalah kotoran. Jadi zakat artinya bersih, kita bersihkan harta kita dari hak orang miskin, jangan kita ambil sama sekali, ya. Nah itu definisi secara bahasa. Secara istilah adalah, ya, secara istilah zakat adalah harta tertentu, ya, kadar tertentu dari harta tertentu disalurkan kepada penerima tertentu, ya. Jadi kadar tertentu, kadarnya nggak besar, cuma 2,5%, rata-rata 2,5%, kecuali pertanian yang 5%, ya, dan barang temuan rikas, barang temuan, barang berharga yang terpendam di bumi itu 20%. Selebihnya semuanya rata-rata 2,5%. Hanya 2,5%, ya. Kadar tertentu dari jenis harta tertentu, tidak semua harta juga. Ya, harta yang kita pakai, rumah kita nggak dizakatin, ya, motor kita nggak dizakatin, mobil nggak dizakatin, ya, anting-anting di badan kita nggak dizakatin. Tarikh masyru'iyatiha, kapan disyariatkan zakat? As-sahih, yang pendapat yang benar, anna masyru'iyataz zakah
syariat zakat kanat fis sanati tsaniyah min hijratin nabi, yaitu pertama kali diwajibkan zakat di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah ilal Madinah, qubaila fardhi shaumi Ramadan, menjelang diwajibkan puasa Ramadan. Jadi zakat diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ya, persisnya di bulan Sya'ban, ya, menjelang diwajibkan puasa Ramadan. Dan zakat yang pertama kali diwajibkan adalah zakat fitrah. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat fisik. Orang muslim yang hidup di malam lebaran wajib dizakati. Itu zakat fisik. Ya, orang muslim yang hidup di malam lebaran wajib bayar zakat. Di malam lebaran Idul Fitri. Jadi siapa yang hidup di malam lebaran maka wajib zakat. Ya, kalau dia memiliki harta maka dia zakatin dirinya sendiri. Tapi kalau dia nggak memiliki harta maka dia dizakatin dibayar zakatnya oleh orang yang menafkahinya. Ya, istri yang menzakatinya adalah suaminya, anak yang menzakatin orang tuanya, orang tua yang nggak mampu menzakatinya adalah anaknya. Semua orang muslim yang hidup di malam lebaran wajib dizakatin walaupun baru lahir sekalipun. Walaupun baru lahir sekalipun. Itu zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal. Zakat mal, ya, bukan zakat mall, ya. Zakat mal, M-A-A-L, ya. Kalau bahasa Arabnya min, mim, alif, lam. Mal, ya. Nah, itu zakat harta. Semua harta yang kita miliki di luar kebutuhan kita maka wajib dizakati. Itu zakat mal. Nah, di tahun kedua Hijriah itu pertama kali zakat yang diwajibkan zakat fitrah, zakat fisik. Semua orang muslim yang hidup di malam lebaran maka wajib bayar zakat, ya. Hukmuha wa daliluha, hukumnya az-zakatu ruknun min ahammil arkanil Islam. Zakat adalah rukun dari salah satu dari rukun Islam, artinya wajib. Sebagaimana wajibnya sholat, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana wajibnya haji. Walaha minal adillah al-qat'iyyah fi dilalatiha wa thubutiha ma ja'alaha minal ahkamil wadhihah. Ya, dalilnya jelas sekali, ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Ya, fadaliluha minal kitab, dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah zakat dengan perintah salat tidak kurang dari 80 kali. Ya, dalam Al-Quran tidak kurang dari 80 kali Allah gandeng perintah salat dengan perintah zakat. Antara lain di surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Artinya kalau salat itu penting maka zakat juga penting. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa daliluha minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Artinya, ya, zakat salah satu dari rukun Islam yang 5 yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Gak boleh kita mengingkari zakat. Siapa yang mengingkari zakat, ulama sepakat. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ulama sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Makanya Abu Bakar Siddiq saat pertama kali menjabat sebagai khalifah, saat pertama kali menjabat sebagai khalifah, beliau yang pertama kali beliau lakukan adalah qitalul murtaddin, memerangi orang yang murtad. Salah satu yang dianggap murtad sama Abu Bakar adalah yang enggak mau bayar zakat. Sampai-sampai Abu Bakar bersumpah, kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan kanu yu'tunahu Rasulullah laqataltuhum alaih. Demi Allah, kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat yang dulu mereka keluarkan di masa Rasulullah, aku akan perangin mereka. Jadi Abu Bakar sampai bersumpah, ya, siapa yang nggak mau bayar zakat aku akan perangin. Padahal dalam Islam nggak boleh kita memerangin umat Islam, maka berarti orang yang nggak mau bayar zakat dianggap murtad, ya, murtad. Jadi zakat bukan hanya zakat fitrah tapi zakat mal juga. Zakat fitrah, zakat fisik, zakat mal, zakat harta yang kita miliki di luar kebutuhan kita, maka wajib kita bayar zakatnya setahun sekali. Bukan sekali seumur hidup, bukan. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustaz, rekening saya udah saya zakatin tahun lalu, tahun sekarang zakatin lagi, setahun sekali. Dan setahunnya itu hitungan hijriyah,
bukan hitungan Masehi, ya, hitungan Hijriyah. Hijriyah lebih pendek daripada Masehi, ya, selisihnya 10 hari. Oke, kita dengarkan azan dulu, nanti habis itu baru kita tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bukan hasilnya. Pertama kali itu. Ada yang mau nanya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Menarik juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik malam ini bagus sekali ini. Banyak yang baru dengar Pak Ustadz.
Yang pertama, kalau kita punya usaha, taruhlah hotel, jadi tidak hanya hasilnya, tapi nilai hotel itu juga dikena zakat. Oke. Nanti saya jawab. Yang kedua sama dengan sekolahan di belakang ini. Gitu. Sekolahan kan selama ini hanya bayar pajak saja. Oke. Padahal ini kan ada hasilnya. Taruhlah SHU, sisa hasil usaha. Gedungnya, mungkin kalau gedung makin tahun makin turun ya. Turun nilainya. Kecuali tanahnya. Apa itu juga kena zakat mal. Itu aja saya kira, nanti beri kesempatan yang lain. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hampir sama, tetapi modal usaha. Modal usaha yang kita terima dari bank dan kita wajib untuk membayarnya. Dan apakah dari perusahaan yang kita bangun dengan modal usaha pinjaman itu menjadi sesuatu perhitungan kemana? Kebetulan mungkin beberapa kalangan hampir sama, properti yang dimiliki selain di tempat tinggal, di tempat lain dijadikan sebagai jaminan, sebagai agunan, dan kena PBB bangunan itu juga adalah harta kita yang tersimpan selain yang kita miliki untuk usaha, untuk ditempati sendiri. Oke. Jadi itu aja, Ustaz. Jadi terkait dengan dia sebagai agunan, dia terkait sebagai modal usaha untuk pinjaman ke demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, harta yang menjadi kebutuhan kalau dijual kena zakat tidak? Kedua, zakat itu perlu pakai niat atau tidak? Pakai niat, oke. Demikian dulu sementara. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup, saya jawab ini dulu ya. Ada lagi? Dari ibu-ibu? Cukup ya. Oke, terima kasih ya. Jadi justru dengan pertanyaan saya baru sadar ada yang lupa saya sampaikan ya. Terkait dengan usaha tadi, yang dizakatin itu modal usaha yang diputarkan. Yang dijual, beli, jual, beli. Jadi kalau ada orang tadi seperti farmasi tadi, obatnya bukan tempatnya. Kalau tempatnya nggak dizakatin, ya tempatnya nggak dizakatin. Ya, jadi yang diwajibkan untuk dizakatin itu adalah barang yang kita beli untuk dijual lagi. Jadi seperti kalau ada yang usaha garment, ya beli kain, beli baju, itu baju dan kainnya itu nanti dizakatin. Tapi nanti di akhir tahun aja totalkan. Ada berapa sisa baju, ada berapa sisa kain, plus ada berapa keuntungan bersih. Jadi itu yang dizakatin. Adapun tempatnya, tempat jahitnya tidak, ya alat jahitnya tidak dizakatin, ya termasuk mobil angkutnya juga nggak dizakatin karena itu alat. Kalau alat tidak, ya alat yang tidak diperjualbelikan tidak, ya alat yang tidak diperjualbelikan tidak. Sama dengan misalnya ada orang punya rumah yang kedua. Kalau rumah yang keduanya itu dikontrakin, hasil kontrak, ya hasil kontrak. Jadi karena dia sebagai alat doang, karena dia tidak diperjualbelikan, cuman diambil hasilnya saja. Sama dengan kita punya lahan, lalu kita tanamin hasil tanaman, ya hasil tanaman. Karena itu sebagai alat doang. Yang dizakatin itu dari usaha tadi barang yang diperjualbelikan, itu yang dizakatin. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah orang muslim kalau jual beli, kalau dia jual beli barang produk, cepat jualnya, jangan lama jualnya. Kenapa? Dijual nggak dijual itu zakatin, dijual nggak dijual dizakatin.
Jadi kita bikin rumah 10, lalu kita jual. Modalnya per rumah modalnya 500 juta taruhlah. Jadi 10 itu 5M. Satunya kita jual 750. Kalau terjual semua jadi 7,5M. Ya. Nah, itu yang 10 rumah itu cepat itu jualnya. Ya, kenapa? Kalau nggak terjual di akhir tahun, nggak terjual, maka ente zakatin yang belum terjual tadi. Berapa sisa yang masih belum terjual, itu dizakatin plus keuntungan bersih. Ya, jadi zakatnya akan kita zakatin. Jadi orang Islam hikmahnya, kalau ente bisnis jual beli, jualnya cepat. Ya, dalam ilmu ekonomi juga, ya, perputaran barang cepat, maka inflasi akan lebih ditekan. Ya, jadi cepat jual beli barangnya. Usaha, jadi kalau usaha hotel tadi, hotelnya tidak dizakati, tapi hasilnya, karena hotelnya nggak dijual, kecuali kalau ada barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, ini baru ada barang yang diperjualbelikan, nah ini baru yang dizakati. Sekolah begitu juga, sekolahnya tidak, hasil sekolahnya, karena sekolahnya nggak dijual, cuma sebagai alat. Sama dengan yang supir Grab gitu kan, ya, taksi gitu kan, nah, itu taksinya enggak sebagai alat, hasilnya aja yang dizakatin, Jadi modal yang dizakatin tadi adalah modal yang diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya ada orang punya modal 100 juta, lalu 100 juta itu dia pakai buat jual beli baju. 100 juta tadi dia belikan baju dulu, nah itu dizakatin nanti. Ya, tapi di akhir tahun hitungnya, di akhir tahun berapa keuntungan bersih selama setahun plus berapa sisa baju, karena bajunya diperjualbelikan. Berapa sisa baju, berapa sisa kain, itu yang dizakati. Jadi supaya orang muslim kalau bisnis cepat, jualnya cepat, ya, yang cepat, jangan lambat. Kalau lambat itu laku nggak laku itu zakati, karena memang barangnya diperjualbelikan. Bagaimana dengan modal yang minjem tadi, modal pinjam, ya? Apakah hutang mengurangi kewajiban zakat? Hutang mengurangi kewajiban zakat dengan syarat harus segera dibayar, ya, dan dibayar sebelum sebelum akhir haul. Jadi harus segera dibayar, ya, dan dibayar sebelum akhir haul. Nah, itu mengurangi, ya, karena bukan milik kita lagi, ya, karena udah dikeluarkan dari kita. Tapi kalau itu belum bayar zakatnya, berhutang modal dari bank 100 juta buat bisnis kain atau baju tadi, ya, dicicil 100 jutanya per bulan 3 juta, ya, selama setahun 36 juta, yang dikurangi cuma 36 juta. Kecuali kalau mau dilunasin semuanya, nah ini baru ngurangin. Karena apa? Karena udah nggak di tangan saya. Jadi syarat harta yang wajib dizakati adalah milik penuh. Yang dimaksud dengan milik penuh, kita punya kuasa penuh menggunakan, itu namanya milik penuh. Kita punya kuasa penuh menggunakan, itu milik penuh. Kalau kita pinjam uang di 100 juta di bank, itu 100 juta bebas kita gunakan. Mau pakai buat renovasi rumah silakan, gitu kan. Mau pakai buat bisnis silakan, mau dikasihkan ke orang silakan, mau diwakafkan silakan juga. Berarti itu milik penuh, gitu kan. Kalau setahun kita pinjam sama bank 100 juta, bukan saya anjurkan ngutang di bank, bukan, ya, usahakan dihindari ngutang. Kalau memang kita pinjam uang 100 juta tadinya rencana bisnis, sampai setahun kita nggak jadi bisnis, 100 juta itu masih di tangan, zakatin bersama harta yang ente miliki lainnya, karena harta ente nambah 100, ya. Kalau digabungkan dengan tabungan yang sebelumnya udah 50 juta, maka mencapai nisab berarti. Ini kadang-kadang sebagian orang menganggap hutang mengurangi kewajiban pajak, gitu, kewajiban zakat. Tidak, kecuali kalau harus segera dilunasin dan dilunasin sebelum akhir haul. Ini baru, itu yang inti bayarkan, tidak wajib zakat. Properti
kita punya tanah, kita punya rumah, ya. Kalau tidak digunakan, tidak dijadikan alat untuk menghasilkan, tanah tidak ditanami, ya, rumah tidak dikontrakkan, maka itu sebagai harta simpanan. Harta simpanan sama dengan nyimpen emas, ya. Nyimpen tanah lebih menguntungkan daripada nyimpen emas. Maka kita zakatin. Ustadz, zakatnya berapa? Dari nilai berapa gitu kan, ya? Kalau rumah taruhlah dari nilai NJOP, ya. NJOP-nya berapa? Ya, dikali 2,5%. Tapi kalau disewakan, hasil sewa. Apa hikmahnya? Orang muslim kalau punya harta jangan didiamkan. Didiamkan, zakatnya lebih besar daripada enti gunakan, enti manfaatkan. Punya tanah ditanamin, hasil tanaman. Punya tanah gak ditanamin, nilai tanahnya. Jadi Allah kalau titip sesuatu kepada kita, pakai, ya, dipakai, zakatnya berkurang, gitu kan? Zakatnya berkurang. Kalau kita punya rumah yang kedua dipakai buat kebutuhan, anak kita ada yang sudah berkeluarga, ya, dia belum punya rumah, udah kamu tinggal di sana aja dah. Itu kebutuhan, berarti nggak wajib zakat, ya, nggak wajib zakat karena dipakai buat kebutuhan, bukan ngakal-ngakalin, bukan ngakal. Nah, supaya nggak bayar zakat kamu tinggal di sana aja, ngakal-ngakalin itu namanya, ya. Karena dia memang butuh, udah berkeluarga, nggak punya rumah, ya udah tinggal sana aja dah, ya. Bukan mau ngakal-ngakalin zakat, bukan. Kalau dipakai nggak bayar zakat. Kalau dipakai buat kebutuhan nggak bayar zakat, ya. Ada saudara kita, adik kita belum punya rumah, dah kamu tinggal di sana dah, ya. Nggak bayar zakat karena kebutuhan. Dia nggak punya rumah, ya. Karena dia memang nggak punya rumah, gitu kan. Itu kebutuhan, nggak apa-apa, ya, nggak bayar zakat. Kebutuhan, nah, kita punya rumah, tadinya rumah tinggal, lalu dijual, nggak dizakati, ya. Tapi kalau hasil jualnya, kita punya rumah lalu dijual, harganya 1 M, lalu 1 M itu disimpan sampai setahun, zakati, karena disimpan, ya. Tapi kalau langsung dibelikan rumah lagi buat kebutuhan, tidak, ya, tidak dizakatin. Apakah perlu niat? Wajib niat, ya, nggak sah kalau nggak berniat. Kapan niatnya? Saat kita bayar zakat, ya, saat kita keluarkan, kita mau kasihkan kepada mustahik atau kepada amil atau kepada lembaga zakat, lalu berniat dalam hati, aku berniat bayar zakat mal fardu karena Allah. Harus berniat, kalau nggak niat maka nggak sah, ya. Innamal a'malu binniyat, amal hanya sah kalau disertai niat. Oke, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Biasanya di masyarakat ketika dia harus mengeluarkan zakat itu harus punya uang, sama yang punya zakat ini, ya, pada zakat diberikan beras, makanan itu dibagikan zakatnya Berupa beras, berupa bahan makanan pokok. itu dan sebagainya lah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mengeluarkan uang zakat 500 juta, kemudian tidak diberikan kepada rakyat miskin, malah yang keras dikelola oleh yang punya uang itu sendiri. Uang zakatnya itu. Oke. Ketika dia misalkan ada untungnya atau misalkan dia rugi, apakah sudah termasuk mengeluarkan uang zakat itu? Oke. Terima kasih. Dikelola terus untungnya buat siapa? Nah itu dia. Ya, oke. Oke, ada lagi ya, silakan. Silakan. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita dapat pemberian itu kita kena zakat gak, Pak Ustaz? Oke, dapat pemberian. Ya nggak ada minimalnya apa berapa gitu harus Oke. kita zakati ya. Makasih Ustaz. Oke, terima kasih. Satu lagi tuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya itu tinggal di Australia. Jadi kalau dia keluarkan zakat ke masjid itu ada buktinya dia ngeluarin. Waktu dia mau bayar pajak zakatnya dipotong. Oke. Dia ngomong apakah
bayar lagi nggak mah katanya Di gitu. Australia kayak gitu. Ya, Oh, hebat sih. ya. Ya. Jadi setiap kali ngeluarin zakat, kalau itu dia yang mau hebat. bayar pajak, pajaknya dipotong Oke. zakatnya. Ya. Betul yang kayak gitu ya. Bayar zakat lalu pajak dikurangin. Ya. Yang salah bayar pajak zakat dikurangin, yang salah itu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalau bayar zakat lalu pajak dikurangin, bener kayak gitu ya. Karena tersalurkan sama seperti tujuan daripada pajak. Karena pajak untuk orang kaya dan orang miskin dan zakat untuk orang miskin ya. Tapi kalau bayar pajak dikurangin zakat tidak ya. Jadi udah benar yang seperti tadi ya. Terkait dengan orang bayar zakat gitu kan, lalu dibelikan sembako gitu kan, lalu dibagikan yang sama yang punya. Hukumnya adalah tidak boleh kita menukar harta zakat. Nggak boleh kita nukar harta zakat. Kita zakat apa? Zakat tabungan. Tabungan isinya rupiah atau isinya beras? Rupiah. Berarti zakatnya rupiah juga. Jadi zakat itu dari jenis harta yang dizakati. Kalau kita zakat tabungan rupiah, zakatnya rupiah. Ya, boleh ditukar dengan dolar dengan kurs yang sama. Kalau dibutuhkan sama mustahik. Ya, kata mustahik, aneh mau berangkat ke Australia ini. Tolong tukerin dengan dolar. Boleh. Mustahiknya yang menentukan. Ya, kita wajibnya bayar rupiah. Karena rekeningnya rupiah, rupiah. Zakat emas yang dibayar emas. Boleh ditukar dengan uang? Tanya sama orang miskinnya. Maaf, aneh punya emas 100 gram. Saya wajib bayar zakat 2,5 gram. Aneh tukar dengan rupiah gimana? Boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa. Berapa harganya? Tanya sama dia, dia jual. Karena dia berhak 2,5 gram, lalu dia jual sama kita, tawar-menawar. Bukan kita yang menentukan harga, bukan. Dia, karena dia berhak emasnya. Jadi zakat uang, uang, zakat emas, emas. Zakat kalau di farmasi tadi kan ada obat-obatnya gitu kan ya. Jadi dari jenis yang sama. Dari jenis yang sama boleh ditukar dengan yang lain kalau dibutuhkan sama mustahik ya. Kalau dibutuhkan, nggak boleh kita tukar sendiri tanpa minta izin karena dia berhak menerima aslinya. Berhak benar. Jadi kalau zakat emas wajib keluarkan emas, zakat rupiah wajib keluarkan rupiah, zakat harta perdagangan wajib dikeluarkan dengan barang dagangannya. Ya, barang dagangan. Keuntungan dalam bentuk uang, ya, sisa asetnya, sisa aset yang diperjualbelikan dengan asetnya. Ada satu perusahaan obat herbal. Obat herbal. Ya, dia nanya ke saya, Ustadz, yang dizakatin itu keuntungan atau sisa obatnya? Keuntungan plus sisa obat. Nah, sisa obat nggak ada uangnya, Ustadz, belum jadi uang. Boleh dikeluarkan dengan obatnya. Dengan obat, kasih orang miskin gitu kan ya. Nih obat saya sisa sekian, 2,5%. Ada 100 botol, berarti 2 botol setengah. Setengahnya silakan diuangkan ya, karena nggak mungkin botolnya dibagi 2 gitu kan ya. Jadi keuntungannya tinggal 2,5% dari keuntungan plus sisa obat yang masih tersisa, kasihkan kepada orang miskin ya. Jadi itu terkait dengan zakat. Nggak boleh kita ganti dengan sembako, nggak boleh kita ganti dengan tas sekolah, nggak boleh kita ganti dengan buku sekolah, kecuali ya yang berzakat yang menerima mustahiknya memang membutuhkan. Tanya sama dia ya. Apa hukumnya orang yang wajib bayar zakat 500 juta lalu dia kelola? Enggak boleh. Sama aja dengan kita ngelola harta orang tanpa izin. Karena 500 juta itu milik mustahik. Tanya sama mustahiknya, nih aneh mau kasih zakat sama ente 500 juta, gimana kalau aneh kelola? Oh ya silakan ya, berarti itu punya saya. Dia yang menentukan mau diputarin apa. Oh ini jangan, kalau itu rugi ntar nanti saya gitu kan. Haknya dia itu. Jadi nggak boleh dikelola sendiri, nggak boleh ya. Boleh serahkan sama mustahik ya, lalu tanya sama mustahiknya, gimana kalau aneh yang kelola gitu kan ya. Oh iya ya, kontrak, bikin kontrak, bagi hasilnya gimana, pengelolaannya gimana, kapan hitung-hitungannya gitu kan ya, berapa persentase bagi hasilnya gitu kan, harus disepakati dengan mustahik karena itu haknya mustahik. Nggak boleh kita sebagai yang bayar zakat lalu kita kelola sendiri, berarti kita mengelola harta orang lain tanpa izin. Jadi semua harta yang wajib kita keluarkan sebagai zakat itu milik orang miskin. Jangan ditukar, jangan dikelola,
kecuali seizin mereka, karena itu hak mereka. Wallahu a'lam. Oke, udah terjawab semua. Kenapa? Kenapa? 100-an, ya. Begini, ya, kita ngasih zakat lalu bermanfaat, ya, secara maksimal lebih baik daripada kita bagi sedikit-sedikit, ya, lalu nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau kita punya, waduh saya harus bayar zakat 10 juta. Kalau saya kasihkan satu-satu gitu kan, ada 100 orang gitu kan, 100.000 gitu kan, ya. Kecil 100.000, ya, apalagi kalau merokok, beli rokok langsung dia, ya. Nggak ada hasilnya. Kalau 10 juta tadi kita kasih modal untuk 2 orang, nih, saya kasih modal kamu 5 juta. Lalu dia berhasil, ya, bisa bisnis, bisa maju, lebih baik daripada kita bagikan kepada 100 orang cuma 100.000. Ya, wallahu a'lam. Jadi kata Rasulullah, idza a'taitahum fa'ghnuhum. Kalau kau memberikan zakat kepada mereka, jadikan mereka berkecukupan. Jadi jangan dapatnya cuma 10.000, 100.000, udah ngantri lama, dapatnya cuma 100.000, gitu kan? Ya, pulang-pulang naik Grab, gitu kan, habis, gitu kan? Ya, jadi sebaiknya ada manfaatnya. Jadi tidak perlu banyak penerima, tapi bermanfaat, gitu kan? Itu lebih baik daripada banyak tapi gak ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Kenapa? Zakat dari anak. Hah? Hadiah. Oh, bagaimana kalau pemberian? Maaf ya, saya lupa ya. Kalau kita dapat pemberian dalam bentuk apa? Digabungkan dengan harta yang kita miliki. Jadi kalau kita misalnya udah punya tabungan 200 juta, lalu tiba-tiba anak kita ngasih 10 juta, berarti tabungan kita 210. Ya, yang dizakati 210. Tapi kalau kita nggak punya uang sama sekali, lalu dikasih uang tidak mencapai nisab, nggak wajib zakat. Tapi kalau kita sudah punya uang sebelumnya, lalu kita dikasih uang, digabungkan dengan jenis yang sama. Kita dikasih emas, gabungkan dengan emas kita yang lain. Ya, kita dapat uang, gabungkan dengan uang kita yang lain. Jadi dia ngikutin harta yang sudah kita milikin sebelumnya. Kalau kita nggak punya sama sekali, ya kasih uang, kita nggak punya tabungan sama sekali, paling tabungan kita 1 juta 2 juta, lalu dikasih 10 juta nggak nyampe nisab, karena 10 ditambah 2 baru 12. Ya, tapi kalau kita sudah punya 200 juta, lalu dikasih 10 juta sama anak, berarti tabungan kita 210 juta. Yang dizakatin nanti 210-nya, ya. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf, saya manapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.